Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemarianda Aldi Gunawan, Egi Trisuseno, Kesha Dwika, dan Clariza Putri akan mempresentasikan tentang BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, berikut merupakan table of contents dari materi kami. Yang pertama yaitu Legal Framework and Purpose of Establishment, yang kedua ada Board Selection Mechanism, yang ketiga ada Consumer or Participants Base, yang keempat ada Sources and Uses of Fund, yang kelima ada Investment Allocation, yang keenam ada Financial Statement, dan yang ketujuh ada Regulation and Supervision, dan yang kedelapan Comparison in Other Countries. Nah, yang pertama, Legal Framework and Purpose of Establishment. Legal framework atau dasar hukum berjalannya BP Tapera terdapat dalam 4 undang-undang. Yang pertama yaitu Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 mengenai pengangkatan komisioner dan deputi komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Yang kedua, Kepres Nomor 67 Tahun 2016 mengenai pengangkatan ketua dan anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman dan rumah susun. Tujuan dibentuknya BP Tapera ini sendiri merupakan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu Board Selection Mechanism. Nah, mekanisme pemilihan kepengurusan pada BP Tapera ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pemilihan dalam komisioner dan deputi komisioner. Itu diputuskan melalui keputusan Presiden dengan masa jabatan selama 5 tahun. Yang kedua, pemilihan ketua dan anggota komite juga diputuskan melalui keputusan Presiden dengan masa jabatan selama 5 tahun. Selanjutnya adalah Consumer or Participant Base. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan dengan usia minimal 20 tahun atau sudah kawin yang telah membayar simpanan. Menurut UU Nomor 4 Tahun 2016 ini juga, Pasal 7 terdapat dua jenis peserta, yaitu Pasal 7 ayat 1 merupakan peserta wajib. Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Dan peserta sukarela yang dijelaskan di Pasal 7 ayat 2. Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud ayat 1 yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta. Peserta Tapera yang memenuhi kriteria dapat menggunakan dana pemanfaatannya untuk pembiayaan, kepemilikan rumah, pembangunan rumah, serta perbaikan rumah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sources and uses of fund. Next. Jadi sources of fund dari BP Tapera itu berasal dari dua sumber. Pertama di mana biaya operasionalnya itu berasal dari pengelolaan modal awal. Lalu yang kedua itu berasal dari simpanan peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya. Next. Kita masuk ke poin pertama, di mana biaya operasional BP Tapera itu berasal dari pengelolaan modal awal. Jadi modal awal itu artinya itu bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, dan merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Kekayaan negara yang sudah dipisahkan itu maksudnya itu adalah penyertaan modal negara yang nantinya akan didistribusikan ke BP Tapera untuk menunjang kegiatan biaya operasionalnya. Lalu ketika terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasionalnya, kekurangannya ini akan dipenuhi dari sebagian hasil pemupukan dana Tapera yang sudah direalisasikan. Besarannya itu adalah 5% dari pemupukan dana Tapera. Next. Lalu yang kedua adalah berasal dari simpanan peserta. Jadi yang sudah dijelaskan Egit tadi, BP Tapera itu memiliki dua peserta, wajib dan sukarela, di mana
akan dikumpulkan dananya dari dua peserta itu dan dilakukan pada rekening dana tapera, di mana biasanya penampungan dana ini dilakukan di bank penampung atau mekanisme pembayaran lainnya. Lalu selanjutnya bank kustodian nanti akan membuka rekening di dana tapera di bank penampung. Next. Selanjutnya adalah uses of fund. Jadi simpanan peserta yang sudah tadi disimpan oleh BP Tapera ini nantinya akan dialokasikan ke 3 dana. Pertama itu adalah pemanfaatan, yang kedua adalah pemupukan, dan yang ketiga adalah cadangan. Untuk dana pemanfaatan, jadi dana yang dikumpulkan itu nanti akan digunakan untuk pembiayaan perumahan peserta dengan tingkat bunga atau margin serendah mungkin. Nantinya pembiayaan perumahan ini dibagi menjadi 3, berbentuk pemilikan, pembangunan baru, atau perbaikan. Lalu selanjutnya adalah dana pemupukan. Kalau dana pemupukan itu nanti dananya itu digunakan untuk diinvestasikan, di mana melalui mekanisme KIK, merupakan aset investasi yang ada cash flow atau arus kasnya, berupa produk keuangan konvensional dan syariah. Dan yang terakhir akan dialokasikan ke dana cadangan, di mana dananya ini dipergunakan untuk membayar simpanan peserta yang udah berakhir status dari pesertanya. Oke, selanjutnya saya Aldi Gunawan akan menjelaskan mengenai investment allocation. Next. Oke, jadi pada bagian ini saya akan membahas mengenai 2 hal. Yang pertama itu adalah pemupukan dana tapera, di mana pemupukan dana tapera ini dilakukan untuk meningkatkan nilai dari tapera itu sendiri, nilai dana dari tapera itu sendiri. Pemupukan dana ini dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai pemanfaatan dana tapera, di mana BP Tapera itu menetapkan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau bagi seluruh peserta yang memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai dengan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pemupukan. Di sini ada tiga pihak yang terlibat dalam mekanisme pemupukan ini. Ada BP Tapera, Bank Kustodian, dan manajer investasi. Pemupukan dana Tapera akan diinvestasikan lewat mekanisme kontrak investasi kolektif atau KIK yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Kesha. Investasi Tapera ini memungkinkan sistem pemupukan menghasilkan imbal wajar. Nah, imbal wajar tersebut juga bersifat prudent dengan memperhatikan tingkat risiko portofolio yang terukur. Seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, BP Tapera membayarkan simpanan dan hasil pemupukan melalui Bank Kustodian. Pemupukan dana Tapera juga dilakukan oleh manajer investasi dalam bentuk KIK yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen dalam negeri. BP Tapera menunjuk dan menjalin kerjasama dengan Bank Kustodian dan manajer investasi dalam 3 bulan sejak beroperasi. Imbal jasa Bank Kustodian adalah berdasarkan persentase tertentu dari dana Tapera yang ada pada KIK Tapera. Di samping itu, imbal jasa manajer investasi memperhatikan asas efisiensi untuk mendukung tersedianya dana murah jangka panjang dan kinerja manajemen investasi. Imbal jasa manajer investasi ini dihitung dari persentase tertentu dari nilai aset bersih dana pemupukan yang dituangkan pada KIK. Capaian tingkat hasil pemupukan paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Tingkat hasil dana pemupukan sudah mempertimbangkan komponen biaya pengelolaan pemupukan dana Tapera. Next. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa pemupukan dana Tapera ini dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Di mana instrumen investasi dengan prinsip konvensional itu antara lain melalui deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dan atau bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan juga sesuai dengan undang-undang. Sedangkan untuk instrumen syariah dapat dilaksanakan dengan bentuk antara lain deposito perbankan syariah, surat utang pemerintah pusat atau daerah berupa sukuk, lalu selanjutnya surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, juga investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai undang-undang. Next. Nah, BP Tapera ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dari dana Tapera ini. Nah, BP Tapera itu menetapkan alokasi pemanfaatan dan skema pembiayaan perumahan dengan menunjuk bank atau perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan dana kepada peserta yang memenuhi kriteria. Nah, kriteria itu adalah
peserta itu dapat menggunakan dana pemanfaatannya untuk pembiayaan perumahan dengan prioritas yang sebagai berikut. Pertama, lama masa kepesertaannya. Kedua, tingkat kelancaran pembayaran simpanannya. Lalu yang ketiga itu tingkat desakan kepemilikan rumah. Dan terakhir, ketersediaan dana pemanfaatan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan Egit juga bahwa tujuan dari dana ini dapat digunakan untuk kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. Next. Selanjutnya, saya dan Aldi akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari BP Tapera. Next. Jadi, BP Tapera itu wajib menyampaikan laporan pengelolaan programnya dan laporan keuangan tahunannya kepada Komite Tapera. Jadi, terdapat 3 pihak. Yang pertama itu adalah bank kustodian, manajer investasi, dan bank atau perusahaan pembiayaan. Di mana masing-masing pihak ini akan melaporkan laporannya. Kalau bank kustodian itu melaporkan dana Tapera, kalau manajer investasi laporan pemupukan, dan kalau bank atau perusahaan pembiayaan itu melaporkan laporan pemanfaatannya. Next. Jika membahas mengenai laporan keuangannya, di sini kami akan menggunakan 3 analisis, yaitu yang pertama analisis likuiditas, analisis solvency, dan analisis aset manajemen. Untuk poin pertama, di mana analisis likuiditas ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan analisis current ratio, di mana rumusnya itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Jadi bisa kita katakan bahwa semakin tinggi current ratio perusahaan, artinya perusahaan tersebut itu memiliki sedikit hutang jangka pendek dibandingkan dengan current asetnya. Artinya perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan current asset sebanyak berapa kali. Di sini kami sudah melakukan analisis di tabel warna kuning di atas. Jadi pada tahun 2015 itu BP Tapera itu memiliki current ratio yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2016. Karena pertumbuhan persentase current liabilities di tahun 2016 itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di current asset. Jadi penyebutnya itu lebih besar dibandingkan dengan pembilangnya. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2015 BP Tapera ini semakin terjamin utang-utangnya kepada kreditor. Tapi hal ini perlu diperhatikan lagi. Bisa kita lihat proporsi antara current asset dan current liabilities ini sangat berbanding jauh. Hal ini menandakan bahwa terdapat kelebihan aktiva lancar atau current asset dibandingkan dengan current liabilities-nya. Hal ini yang membuat current ratio di tahun 2015 dan 2016 mencapai angka ribuan. Next. Selanjutnya adalah analisis solvency. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial jangka panjangnya. Dalam hal ini kelompok kami menggunakan debt ratio, di mana total debt dibagi dengan total aset. Pada tabel sebelah kanan itu pada tahun 2015 BP Tapera itu memiliki debt ratio itu yang lebih tinggi, yaitu 38%. BP Tapera itu punya total aset perusahaan itu yang dibiayai oleh hutang itu lebih tinggi di tahun 2015 karena persentase growth di tahun 2015 itu lebih tinggi, yaitu sebesar 9,09%. Next. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan Keisha mengenai penjelasan analisis aset manajemen. Nah, di sini untuk menganalisis aset manajemen, saya menggunakan perhitungan total aset turnover. Nah, total aset turnover ini ditujukan untuk mengukur seberapa penjualan atau pendapatan dari Tapera ini yang mampu dihasilkan dari total aset yang dimilikinya. Nah, rumus yang kita gunakan ini untuk total aset turnover adalah sales atau revenue dibagi dengan total assets. Nah, ini menandakan berarti semakin tingginya total aset turnover, berarti asetnya lebih baik dalam mengenerate atau menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Nah, di sini kita lihat dari tahun 2015 dan 2016 bahwa terdapat penurunan pada total aset turnover-nya, di mana terlihat bahwa di tahun 2016 ini pendapatan dari BP Tapera mengalami penurunan, sedangkan total asetnya mengalami penaikan. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa dari 2015 sampai 2016 terdapat penurunan kemampuan dari total aset dalam menghasilkan pendapatan. Next. Selanjutnya adalah Regulation and Supervision. Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera, dibentuk BP Tapera. BP Tapera adalah badan hukum berdasarkan undang-undang.
Badan BP Tapera bertanggung jawab kepada Komite Tapera. BP Tapera berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat membuka kantor perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. BP Tapera berfungsi mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera dipimpin oleh seorang komisioner dan dibantu paling banyak 4 deputi komisioner. Komisioner dan deputi komisioner dilarang merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. Komisioner dengan dibantu deputi komisioner berfungsi menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sanksi administratif yang juga tertera dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Pihak yang dikenakan sanksi administratif meliputi bank kustodian, pemberi kerja, peserta, BP Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan, dan manajer investasi. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, memublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja, pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian, pembekuan izin usaha, dan atau pencabutan izin usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud tersebut dan otoritas yang berwenang memberikan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah. Otoritas yang berwenang memberikan sanksi administratif antara lain adalah BP Tapera, Komisioner BP Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas yang berwenang memberikan izin usaha atau yang mengawasi kegiatan usaha pemberi kerja. Berikutnya, saya Clariza Putri akan menjelaskan mengenai comparison in other countries. Next. Jadi, berikut adalah perbandingan program perumahan di beberapa negara. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau di Indonesia sendiri, BP Tapera itu merupakan setoran simpanan yang dibayarkan sebesar 3% dari gaji per bulan atau penghasilan rata-rata per bulan, yang mana 2,5%-nya itu dibayarkan oleh pekerja dan 0,5%-nya oleh pemberi kerja. Nah, untuk perbandingan di berbagai negara ini sendiri dikelompokkan berdasarkan 4 kriteria, yaitu mekanisme kepesertaan, kontribusi, manfaat, dan pemanfaatan untuk perumahan. Nah, yang pertama ada dari Cina. Di Cina ada program yang disebut sebagai HPF atau Housing Provident Fund, sebuah program untuk mendorong petani agar dapat membeli rumah sekaligus diharapkan dapat menyerap beberapa pasokan berlebih atas properti. Bantuan ini termasuk subsidi keuangan, bunga, dan juga tunjangan pajak. Nah, untuk mekanisme kepesertaannya sendiri wajib untuk pekerja dan pemberi kerja. Jadi di sini sifatnya itu wajib dan juga tidak ada keterlibatan sektor informalnya. Nah, untuk kontribusinya pekerja dan pemberi kerja masing-masing 5-20% dan pemanfaatannya khusus untuk perumahan. Untuk pemanfaatan untuk perumahannya sendiri itu pembiayaan dengan suku bunga di bawah bank komersil dan minimum uang muka di bawah uang muka yang diharuskan oleh bank komersil, di mana suku bunganya itu hanya 3,5%, sedangkan bank komersial itu 5,4%. Untuk uang muka hanya sebesar 20%, di mana bank komersial itu 30%. Itu berdasarkan data tahun 2015. Berikutnya di Meksiko sendiri itu ada sebenarnya memiliki beberapa program pembiayaan perumahan dengan mekanisme pembiayaan fleksibel, di mana cicilan rumah dapat dibayar dengan maksimum 30% dari gaji pokok per bulannya. Nah, program-program tersebut itu dibagi berdasarkan jenis pekerjaan dan juga besarnya pendapatan. Nah, untuk yang akan saya bahas ini ada 2 diantaranya, yaitu Infonavit dan juga Foviste. Nah, Infonavit sendiri adalah Housing Fund Private Sector Workers, sebuah program KPR untuk pegawai swasta atau non-PNS, sedangkan untuk Foviste sendiri itu adalah Housing Fund State Workers, di mana sebuah program KPR untuk PNS atau khusus pegawai publik. Nah,
di sini mekanisme kepesertaannya wajib bagi pekerja dan pemberi kerja, tidak ada keterlibatan sektor informal, dan untuk sektor informal itu ada program sendiri yang disebut FUNHAPO, yaitu Federal Society Housing Agency. Nah, FUNHAPO sendiri itu sebuah program KPR untuk masyarakat yang khususnya itu berpendapatan rendah. Nah, untuk Fovista dan Infonavit sendiri itu ada satu syarat khusus, yaitu pembelian rumah wajib berada di lingkungan yang layak huni. Nah, untuk kontribusinya adalah pekerja dan pemberi kerja masing-masing 5%, manfaatnya khusus untuk perumahan, dan pemanfaatan untuk perumahan itu bantuan uang muka dengan pembiayaan perumahan dengan suku bunga 4-10% bagi Infonavit, dan juga 4-6% untuk Fovista sesuai dengan tingkat pendapatannya. Boleh next. Berikutnya, di Brazil itu ada yang disebut dengan MCMV, yaitu Minha Casa Minha Vida, atau sebuah program My Home My Life Housing Program. Nah, di sini adalah sebuah program yang memberikan ketentuan yang berbeda untuk 4 kategori penghasilan dengan batasan tertentu. Nah, di sini itu mekanisme kepesertaannya sendiri belum pernah menerima atau mengikuti program perumahan pemerintah sebelumnya, dan juga tidak melebihi batas maksimum upah kerja yang ditentukan oleh program. Nah, ini tuh cukup besar kontribusinya untuk peserta sendiri itu sampai mencapai 10%. Lalu pemanfaatannya khusus untuk perumahan, dan pemanfaatan untuk perumahannya sendiri itu mencakup subsidi, pengurangan biaya asuransi, dan pembiayaan perumahan dengan suku bunga 5-8,16% sesuai dengan tingkat pendapatannya. Nah, berikutnya ada di Chile. Di Chile sendiri itu ada 2 program, yaitu Rural Subsidy dan juga General Subsidy, di mana di sini itu mekanismenya untuk Rural Subsidy itu minimal tabungan 10 UF atau sebesar $360 Amerika, dan juga belum punya hak atas rumah dan termasuk kategori 40% termiskin. Untuk General Subsidy itu minimal tabungan 50 UF atau sebesar $1.800 dan juga belum memiliki hak atas rumah. Nah, kontribusinya itu program ini itu merupakan program subsidi dari pemerintah, dan pemanfaatannya khusus perumahan, juga pemanfaatannya mendapatkan subsidi langsung untuk membeli rumah sesuai dengan program dan harga rumah. Boleh next. Yang terakhir ada di 3 negara yang berbeda, yaitu Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. Nah, untuk di Malaysia sendiri itu ada yang disebut dengan EPF atau Employees Provident Fund, di mana di sini merupakan wajib bagi seluruh pegawai swasta dan pegawai negeri sektor informal secara sukarela. Kontribusinya 11% untuk pekerja, pemberi kerja 12-13%, dan manfaatnya pensiun dan tabungan perumahan. Pemanfaatan untuk perumahannya itu menarik akun untuk uang muka, pelunasan pinjaman perumahan, atau pembayaran cicilan perumahan. Untuk di Filipina sendiri itu ada SSS atau yang disebut sebagai Social Security System, Direct Housing Loan Facility, yang ditujukan bagi masyarakat Filipina yang bekerja di luar Filipina atau di dalam negeri itu sendiri yang tergabung menjadi anggota organisasi dan pekerja SSS. Nah, di sini wajib bagi pekerja dan pemberi kerja dan sektor informal bisa mengikuti jika pendapatan per bulan lebih dari 1.000 peso. Persentasenya 3,63% bagi pekerja, 7,37% pemberi kerja, dan sektor informal 11%. Pemanfaatannya itu pensiun, kecelakaan kerja, dan pembiayaan perumahan. Pembiayaan perumahan sendiri dengan suku bunga 8-11% sesuai dengan jumlah pinjaman. Di Singapura itu wajib bagi pekerja dan pemberi kerja sektor informal, pekerja 20% dan pemberi kerja 17%, mencakup pensiun, pendidikan, dan juga kesehatan, juga perumahan, dan pemanfaatannya menarik akun CPF untuk pembiayaan perumahan dengan suku bunga tetap 0,1%. Boleh next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.